Ternyata, arti ucapan Tuhan bersamamu di dalam misa itu jauh lebih merinding dari yang kita kira. Ada sejarah dan makna di balik kata Dominus Vobiscum ini. Itu nggak ujuk-ujuk muncul begitu aja. Jauh sebelum ada gereja Katolik, kalimat ini adalah salam harian orang Israel kuno. Kalau kita intip kitab Rut bab 2, kalimat ini pertama kali diucapkan oleh Boas. Itu menyapa para pekerja pemotong gandumnya. Jadi awalnya ini adalah doa keselamatan kerja. Lalu di abad pertama, para rasul seperti Santo Paulus mulai pakai kalimat ini di akhir surat mereka. Tujuannya untuk menguatkan iman jemaat perdana yang waktu itu lagi mengalami masa-masa sulit. Nah, waktu bahasa Latin mulai dipakai di seluruh Eropa pada abad ke-6, frasa ini resmi ditulis dalam Sacramentarium Gelasianum. Buku panduan misa itu terbit sekitar tahun 750 Masehi. Sejak saat itu, kalimat ini dipakai sebagai pembuka doa-doa sakral. Singkat cerita, waktu Konsili Vatikan II tahun 1962, gereja mengizinkan misa pakai bahasa lokal. Makanya, di Indonesia kita dengar kalimat Latin tadi diterjemahkan resmi menjadi Tuhan bersamamu, seperti sekarang. Ini catatan penting nih, sapaan Tuhan bersamamu itu khusus diucapkan oleh seorang imam atau romo saja. Alasannya, karena saat itu imam bertindak in persona Christi, mewakili Kristus yang sedang menyapa umatnya. Makanya, kalau ibadat dipimpin oleh prodiakon atau awam, kalimat ini nggak boleh dipakai. Sebagai gantinya, pakai kalimat alternatif, Tuhan beserta kita. Bedanya tipis, tapi maknanya dalam. Imam bilang bersamamu, karena sedang mengalirkan berkat, sedangkan awam bilang beserta kita, karena statusnya sama-sama umat yang butuh penyertaan Tuhan. Ternyata satu kalimat pendek aja maknanya sedalam itu ya. Dari cerita tadi, bagian mana nih yang baru kamu tahu? Saya Capo si Kapusin. Peace!